Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan e-business dengan e-commerce, e-government, dan e-learning. Nama saya Amira Asfa dengan NIM 1819030064. Di sini pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apa hubungan e-business dengan e-commerce, e-government, dengan e-learning? Dan pertanyaan kedua, menurut Anda dalam kondisi sekarang ini bisnis apa yang akan dipilih, terutama dengan yang berhubungan dengan komputer? Pertanyaan pertama, apa hubungan e-business dengan e-commerce, e-government, dan e-learning? Yang pertama, kita mengetahui dulu perbedaan antara empat ini. Yang pertama, e-business. E-business adalah kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan secara otomatis melalui kegiatan elektronik atau internet. Dan juga perusahaan dapat menghubungkan langsung dengan customer-nya, rekan bisnis ataupun supplier. E-business juga bisa berupa iklan, mengajak seseorang untuk membeli produk kita. Tanpa e-business, e-commerce hanyalah burung tanpa sayap. Salah satu fungsinya adalah untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan HRM. Lebih tepatnya, perusahaan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan. Yang kedua, e-commerce. E-commerce merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan suatu bisnis online ke publik dengan berbagai macam barang yang ditawarkan secara elektronik. E-commerce sendiri adalah bagian dari e-business karena tugasnya yang bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian yang merupakan unsur utama dunia bisnis dan didukung oleh unsur lain yang mencakup semua yang berkaitan dengan bisnis. Yang ketiga, e-learning. E-learning adalah istilah yang menggambarkan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Biasanya terkoneksi dengan jaringan dan memberikan kita kesempatan untuk belajar hampir setiap waktu dimanapun saja. E-learning dapat menjadi bagian dari e-business jika pembelajarannya menjadi salah satu proses bisnis utama dari organisasi. Misalnya, perusahaan yang menyediakan e-learning bagi pembelajaran karyawan pada intranetnya. Yang keempat, e-government. E-government mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan lainnya. Bentuk e-government ada 4 macam, yaitu government to customer, government to business, government to employees, dan government to government. E-government dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut digunakan untuk mendukung proses bisnisnya berupa pertukaran informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan, dan pemerintah lainnya. E-government dapat memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam membuat KTP, pembayaran pajak, penyediaan data demografi, dan sebagainya. E-government adalah e-business yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan proses bisnisnya, yaitu pemerintahan dan layanan masyarakat. Jadi kesimpulannya, e-business, e-commerce, e-learning, dan e-government memiliki arti yang sama, yaitu suatu kegiatan atau bisnis yang dilakukan oleh seseorang atau lebih melalui jasa internet. Yang membedakannya hanyalah dalam e-business dan e-commerce, kegiatan yang dilakukan oleh pebisnis yaitu kegiatan yang untuk transaksi jual beli barang atau jasa tertentu melalui jasa internet. Sedangkan dalam e-learning hanya menggunakan jasa internet untuk melakukan pembelajaran atau melakukan transaksi. Example, pembayaran SNPTN secara online, pembayaran uang SPP, dan lain sebagainya yang berguna dalam pendidikan. Dalam hal ini, e-learning dapat menjadi bagian dari e-business jika pembelajaran menjadi salah satu proses bisnis utamanya dalam organisasi dan pemerintah lainnya yang dianggap berguna dalam melakukan proses e-government itu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintah lainnya.
Pertanyaan kedua, menurut Anda dalam kondisi sekarang ini bisnis apa yang akan Anda pilih? Terutama bisnis yang berhubungan dengan komputer atau teknologi informasi. Menurut saya bisnis yang paling bagus itu e-commerce. Karena industri e-commerce saat ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Yang mana ini merupakan cara berbelanja di era modern yang memungkinkan siapa saja membeli berbagai jenis produknya secara online. Hal ini tentu menjadi sebuah peluang potensial bagi pengusaha untuk semakin mengembangkan bisnisnya. Dengan adanya e-commerce, memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumer yang lebih banyak dikarenakan sifat dari web itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengcover pasar yang lebih luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.